selanjutnya ini ada yang panas juga, warga bubarkan retret pelajar Kristen. Ini harus Aksi sekelompok warga membubarkan kegiatan retret pelajar Kristen di sebuah rumah singgah terlihat massa merusak fasilitas di dalam ruangan hingga memecahkan. di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat pada Jumat 28 Juni 2025. Warga mendatangi lokasi dan melakukan perusakan, termasuk memecahkan kaca jendela. Kadang masalah besar nggak timbul karena suatu kebencian, tapi karena masalah kecil yang tidak pernah dijelaskan. Contoh nyatanya kami ambil dari kota Sukabumi. Awalnya semua terasa biasa saja, desa yang aman, nyaman, tentram. Bahkan masyarakatnya menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Namun di balik itu semua muncul rasa kecurigaan yang pelan-pelan tumbuh. Ada yang merasa tidak dihargai, merasa dilangkahi, bahkan merasa tidak diberitahu. Tempat yang seharusnya merasa kita aman, justru menjadi tempat yang kita rasa itu tidak nyaman. Cuma karena miskomunikasi atau komunikasinya tidak jelas. Dan dari situ semua berubah cepat. Rumah dirusak, kaca pecah, gerbang dijebol, dan satu unit sepeda motor dibuang ke sungai. Satu sisi mungkin ada yang ngerasa itu bentuk protes, tapi di sisi lain ada yang kehilangan rasa amannya. Sebuah tempat yang harusnya menjadi ruang tenang berubah menjadi lokasi ketakutan. Kerugiannya itu sekitar 50 juta rupiah. Tapi yang mahal itu sebenarnya bukan uang. Yang dirusak itu kepercayaan antar warga. Pesertanya kebanyakan anak kecil. Mereka itu gak tahu apa-apa. Mereka datang buat retreat, buat belajar, dan buat tenangin diri. Tapi yang mereka dapatkan malah ketakutan, suara bentakan, dan kaca pecah. Bisa bayangin nggak perasaan mereka setelah itu? Trauma itu bukan cuma soal luka fisik, tapi soal rasa takut yang nyangkut di kepala. Harusnya kejadian ini nggak pernah terjadi, apalagi yang kena imbasnya itu anak-anak. Polisi datang setelah semuanya telah terjadi. Mereka menyelidiki dan menetapkan setidaknya ada 8 orang sebagai tersangka kasus ini. Tapi setelah ditelusuri, ternyata bukan soal agama. Bukan karena kebencian antar umat beragama, tapi karena kesalahpahaman soal tempat doa. Dan di masyarakat yang menjemuk kayak kita ini, miskomunikasi bisa menjadi bara kecil yang bahaya. Coba deh, kalau dari awal kita bisa duduk bareng dan ngobrol. Masih perlu nggak sih hal rusuh kayak yang terjadi? Terkadang kita tidak membutuhkan aturan baru, tapi niat untuk saling mengerti dan mendengarkan satu sama lain. Karena tidak semua perbedaan dapat diselesaikan dengan amarah dan kerusuhan. Pemerintah sekarang lagi nyiapin regulasi tentang soal rumah doa, agar tidak terjadi lagi miskomunikasi seperti yang terjadi di Sukabumi. Regulasi saja tidak cukup, tapi kita juga harus memiliki sikap empati dan komunikasi. Coba deh kita mengerti posisi orang lain. Mungkin banyak masalah akan tidak terjadi menjadi konflik. Menurut kalian, siapa yang bertanggung jawab atas kesalahpahaman tersebut? Warga, pemerintah, atau semua pihak yang diam waktu peristiwa tersebut mulai memanas? Terkadang, yang kita butuhkan itu bukan menyalahkan siapa, tapi belajar agar peristiwa tersebut tidak akan terjadi lagi. Jika kalian mempunyai pendapat mengenai masalah tersebut, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekian, terima kasih.